Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai sahabat. Oke sahabat, jumpa lagi pada hari ini, yang mana pada hari ini kita akan berbagi kegiatan. Dalam arti kita sekarang ini akan mempraktekkan langsung, teman-teman bisa saksikan. Ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini sahabat bonsai. Pertama, bagaimana solusi mengatasi ranting atau cabang yang mati pada pohon yang jadi. Nah, nanti kita akan bahas teknik dan cara dan strateginya bagaimana kita merawat biar perantingan dan percabangan tumbuh dengan cepat, subur, dan kembali seperti awalnya. Nanti kita bahas. Kedua, dimana sebelum itu kita akan cek dulu keberadaan pohon sandigi di hadapan kita, terutama beberapa bagian ini kita rapikan dulu ya, karena ada beberapa kita belum cukur rapi penataannya. Kita akan lakukan dulu, mungkin teman-teman bisa saksikan. Dan sebelum itu pun saya ceritakan dulu bagaimana awal cerita, awal mula pohon ini ada di Studio Suka-Suka. Nah, ini merupakan salah satu koleksi kami, merupakan sebuah pohon sandigi yang mana keberadaan di Studio Suka-Suka sudah hampir 6 tahun. Nah, adapun pohon ini kita dapat dari bahan seorang teman ya, yang mana kondisinya dulu tuh belum ada cabang seperti teman-teman saksikan sendiri. Nah, ini belum ada cabang sama sekali dulu. Mungkin ada pun 1, 2, yang lainnya belum. Nah, ada pun pembentukan ini kita memang rawat dari bahan sampai kondisi seperti ini. Ya, syukur lumayan. Jadi pohonnya tumbuh dengan subur dengan treatment perawatannya kita, yang mana kita lakukan selang waktunya sudah 6 tahun. Nah, keberadaan pohon ini saat ini ya teman-teman bisa perhatikan dan lihat. Kita putar terjak jauh dulu. Kondisinya saat ini subur teman-teman. Kenapa pohon ini subur dan bisa rapat? Ini kebetulan treatment perawatannya lumayan kita standar lakukan biasa, menggunakan khususnya media pasir malang. Terus rutinitas melakukan pemupukan, terutama pemupukan cair juga dari rendaman kotoran kambing, yang mana kita lakukan pemupukan itu seminggu 2 kali. Jadi kita siram. Adapun praktek penyiraman dimaksud kita lakukan setelah penyiraman secara global seperti biasa dengan air tawar. Selang 10 menit atau 20 menit kita siram pakai rendaman kotoran kambing. Tujuannya apa? Kalau kita full pakai kotoran kambing, siraman kotoran kambing, rendaman ini maksud karena bisa menghabiskan juga banyak pupuk dan sayang juga rugi karena jatuhnya ke bawah. Jadi kalau media kondisi sudah basah, kita siram dengan rendaman kotoran kambing itu, mungkin penggunaan juga tidak terlalu banyak. Itu untuk perawatan, sehingga kita mendapatkan hasil yang lumayan maksimal seperti ini. Nah, kita sekarang melakukan kegiatan perantingan, teman-teman bisa saksikan dikit ya. Jadi sini kita merapikan dikit. Ini masih gembrong ini teman-teman. Teman-teman bisa saksikan sendiri ya penataannya. Ya teman-teman, kita lakukan penyukuran ini ya, pemotongan atau pemangkasan ujung-ujungnya ini biasanya kita lakukan 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali. Ada juga 2 bulan sekali, tergantung terubusnya atau suburnya.
Nah ini sedangkan pohon ini saya lakukan pemotongannya 3 bulan sekali. Dan di sini sudah tumbuh subur. Nah, di sini juga teman-teman perlu juga jelaskan dalam perawatan sendi, terutama jenis pasir. Teman-teman itu kalau dalam pemangkasan serutin, mungkin seperti saya jelaskan tadi 2 bulan sekali ya. Karena sendi pasir ini cepat sekali dia subur atau gemrong, apalagi pupuknya cukup dan pas. Nah, cukup dan pas ini membuat pohon itu bisa subur sekali daripada pohon yang lain. Ada juga kadang-kadang pohon yang pupuknya kurang pas, kurang cocok, justru dia nggak mau terubus, tidak mau subur. Nah di sini ada kita subur. Nah rutinnya kita melakukan pemangkasan begini, maksud dan tujuannya untuk mendapatkan daun yang rapat. Tapi, nah dengan rutinnya kita melakukan pemotongan pemangkasan, ini bisa mendapatkan atau hasil daun yang lebih rapat, lebih padat seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi tajuk-tajuknya terisi, rapat, indah dipandang pada intinya, teman-teman. Ya, teman-teman, yang di sini kita tadi udah merapikan, tadi ya, kita melakukan pencukuran, perapian. Yang mana teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini kita akan berbagi cerita dengan teman-teman berkaitan dengan pohon yang ada di hadapan kita. Nah, ini dalam perawatannya, sahabat bonsai, selama kurang lebih 6 tahun ya. Nah, pohon kondisinya kan seperti ini. Nah, cuman dalam perjalanan perawatan ini sampai dengan kondisi seperti ini, kadang-kadang kan tidak sesuai dengan harapan. Dalam arti di sini harapannya pohonnya tumbuh dengan subur, cepat jadi, dan hasilnya maksimal sesuai dengan konsep kita. Nah, seiring waktu perjalanan itu ternyata ada kendala. Nah, di pohon ini kita menemukan sebuah kendala yang mana di sini kita akan berbagi buat teman-teman sebagai pengalaman ya. Dan saat ini pun teman-teman menghadapi permasalahan yang seperti itu, teman-teman bisa praktekkan seperti kita. Nah, di sini kendala yang kita dapat, kita dalam perawatan ini mendapatkan dalam perawat ini anak cabang mati. Tiba-tiba anak cabang mati pelan-pelan. Nah, jadi kita bingung, stres. Mungkin teman-teman pernah alami atau tidak, yang jelas ini kita berbagi ya. Nah, di sini salah satunya teman-teman bisa perhatikan. Nah, cabang yang udah kita rawat sebesar ini teman-teman. Nah, ini perhatikan ya. Ini dulu tidak ada. Nah, sampai kita rawat segini besarnya. Nah, mungkin saya ini ya, dikatakan tangan ya. Nah, segini ya udah. Ini kita rawat selama kurang lebih 6 tahun. Lalu kita los. Nah, teknik pengelosan saya di sini pertama saya tekuk. Saya bentuk ya. Saya bentuk pakai kawat, 2 tekukan. Ya, muter begini. Tujuannya apa? Biar ini cabang tidak terkesan kaku. Nah, selanjutnya saya los. Tujuannya ngelos ini jadi membesarkan ini, jelas. Nah, kalau di sini kita ndak los, sangat lama mendapatkan, mungkin mustahil juga dapat cabang sebesar ini. Nah, ini teman-teman, ada teknik pengelosan untuk cabang. Tadi kadang-kadang dia perjalanan itu, dia tuh kadang mati tiba-tiba atau kering. Nah, ini kendala permasalahan yang saya dapat. Ada serangga ya, serangga. Contoh ini nih, ada lubang di sini, serangganya masuk makan. Nah, jadi serangga masuk, ulat ya ke dalam, merongrong. Nah, kenapa saya tahu di sini kita kedapatan kotorannya? Karena cabang yang kita los itu mulai menguning. Nah, disinilah kendala-kendala yang tidak kita harapkan ternyata terjadi. Jadinya menjadi sebuah dilema permasalahan. Nah, kita berpikir bagaimana sih cara saya untuk mendapatkan anak cabang lagi yang kita harapkan yang sudah los sekian tahun.
teman-teman jangan putus asa. Ada teknik dan caranya nih. Nah, di sini tekniknya, caranya ya, di sini caranya teman-teman pilih dulu 2 tunas yang sekiranya menurut teman-teman itu subur, yang bisa diharapkan akan cepat besar. Jadi kita sisakan 2. Sisakan 2 kan ini los. Ini los. Boleh teman-teman ngelos main cutting, artinya los dulu tanpa ditekuk segala macam, atau ditekuk sekali, silakan. Los panjang sampai besar. Karena kalau tanpa pengelosan ini, teman-teman mau mendapatkan ini cepat besar agak lama dan susah. Nah, itu tekniknya. Kedua, teknik yang kedua, teman-teman pilih tetap cabang 2. Untuk mempersingkat proses pembentukan, langsung teman-teman dikawatin seperti ini. Jadi dibentuk, ditekuk dia. Nah, sambil ngelos. Ngelosnya nih jangan ujungnya dipotong, biarkan aja. Nah, sama juga ini ditekuk dia pakai kawat. 2 tekukan. Kenapa kita berbicara 2 tekuk atau 3 tekukan? Jangan sampai juga retak. Retak pada kayu dalamnya, isinya ya. Kalau retak ini menyebabkan lambatnya berkembang atau lambatnya besar. Mungkin juga pelan-pelan bisa mati. Jangan sampai retak, tolong jaga pelan-pelan tekuknya. Biarin los. Nah, ini dalam kesimpulan kita, dalam kegiatan ini kita adalah peremajaan. Peremajaan anak cabang. Nah, di sini kita buat. Nah, untuk tahap-tahap berikutnya, yang los tadi global bisa dipotong, pecah lagi. Potong, pecah lagi. Itu, teman-teman. Nah, sedangkan yang dari awal proses pembentukan, nah, ini bisa mengikuti aja. Sambil proses menjadikan. Nah, kemungkinan 2 proses itu menemukan handlingnya yang sama. Atau hasil akhirnya juga sama. Waktu pun mungkin bisa sama. Itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau menghadapi masalah seperti ini, jangan panik dan bingung. Lakukan bisa seperti saya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dan ada juga yang satu lagi, saya juga ngalamin seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, seperti di sini. Nah, ada cabang kita yang di sini, ini besar, mati juga. Nah, kita potong. Kenapa mati? Ya, ini dimakan ulat juga serangga ini. Nah, solusinya kalau tidak ada tumbuh di sini, kita ambilkan di sini. Nih, saya ambil lagi sini. Harapan kita ngisi di sini, sahabat. Ya nggak kosong ya. Kembali kita los, tekuk dikit, kawatnya lepas. Nah, ini kita lepas lagi biar cepat besar. Kalau kapan udah maksimal kita dapat hasilnya, kita potong. Dan satu lagi, dalam pengelosan tadi, usahakan cari titik tumbuh yang terdekat dengan ranting atau cabang yang kita sisakan tadi. Tujuannya apa? Menjaga dimensi kepanjangannya ya. Jaraknya berapa senti yang diharapkan. Jangan sampai terlalu panjang, nanti justru titik tumbuh nggak ada. Lebar jadinya, kosongan jadi panjang. Jangan sampai. Nah, itu teman-teman. Ya, nanti kalau dirasa udah cukup kita potong. Oke, ada juga solusi yang lain. Nah, kalau seandainya dalam perawatan pohon sendigi juga, teman-teman mendapatkan suatu masalah. Contohnya, saya bilang mati cucur ranting. Nah, kadang-kadang kan ranting-ranting ini bisa mati. Nah, jadi kadang-kadang kan tiba-tiba mengering karena mungkin suplai makanan kurang cukup. Di sini solusinya teman-teman, kalau membuat lagi tajuk atau mencari titik tumbuh lagi, usahakan peremajaan. Jadi biasanya di ketiaknya ada tumbuh seperti ini. Nah, yang keringnya kita potong, pangkas, buang. Harapan kita dari tunas-tunas baru ini tumbuh. Kita biarkan peremajaan. Nah, dirasa udah cukup besarnya kita potong, pangkas. Dan semakin dipangkas, akhirnya lebat lagi. Saya rasa gitu. Itu buat teman-teman ya, kita berbagi hari ini, semoga bermanfaat buat teman-temanku ya. Nah, ini sandigi ini seperti ini kondisinya. Nah, ada di studio suka-suka. Oke, sobat bonsai, saya rasa itu jumpa kita kali ini, hari ini ya, yang mana kita sudah berbagi tadi. Yang jelas pada intinya semoga teman-teman bermanfaat. Oke, sobat, jumpa lagi lain kesempatan. Saya dengan saya, salam bonsai.